tidak boleh terlalu melebar ke jalan. Ikuti perintah dan arahan dari Bapak Kepolisian dan petugas lapangan. Kita tetap santun. Kita sudah sepakat bahwa kita akan melaksanakan demo dengan tertib dalam rangka memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, memperjuangkan hak-hak rakyat desa, sehingga desa 4 tahun 2021 tentang rincian APBN 22 bisa dilaksanakan secara Iya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan kepala desa, dalam rangka memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, memperjuangkan hak-hak rakyat desa, sehingga desa bisa membangun. Kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dari sebelah kanan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Silakan korban mengatur sama-sama. Sekali lagi, aplaus untuk teman-teman kita pihak keamanan DKI Jakarta. Hidup Pak Kapolda, hidup Pak Kapolres. Kita adalah aksi damai. Kita memperjuangkan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas sahabat Indra. Semoga Allah melindungi kita semua dan sahabat dalam keadaan sehat wal afiat. Sahabat Indra, hari ini saya selaku Kepala Desa Jalan Cagak akan membahas terkait demo para kepala desa seluruh Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten pada tanggal 16 Desember tahun 2021 terkait Perpres nomor 104 pasal 5 ayat 4 kalau tidak salah. Pada hari ini saya mewakili para kepala desa akan menyampaikan analisa terkait Perpres nomor 104 ini tentang pengaturan penggunaan anggaran dana desa. Pada dasarnya, dana desa yang bersumber dari APBN pusat ini adalah untuk membantu membangun dari desa, kemudian desa yang melaksanakan. Jadi sekali lagi, dana desa yang diturunkan ke tiap pemerintahan desa oleh pemerintahan pusat berguna untuk mengawali pembangunan itu dari desa. Nah, ini berbarengan dengan diaturnya dan turunnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi, sahabat, inti dari permasalahan ini sekarang adalah ada beberapa hal terkait Perpres 104 ini seolah-olah para kepala desa menganggap bahwa Perpres ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Karena apa? Ketika Perpres ini mengatur, mempresentasikan setiap penggunaan anggaran desa, berarti ini bertentangan dengan kewenangan desa itu sendiri. Di mana dalam pasal 3 Undang-Undang Desa ada asas pengaturan. Asas pengaturan ini terbagi dari 9 asas yang ada di dalam undang-undang tersebut. Di antaranya adalah asas rekognisi. Asas rekognisi ini yaitu mengatur tentang pengaturan terhadap hak asal-usul. Jadi hak asal-usul ini adalah hak di mana desa tersebut mempunyai kewenangan penuh terhadap keputusan-keputusan hasil daripada musyawarah desa. Yang kedua adalah asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Jadi di sini jelas kewenangan desa itu begitu luas. Karena apa? Desa pun mempunyai kewenangan dengan menggunakan hasil musyawarah desa yang selama ini disebut musdes. Di mana musdes ini terbentuk dari awal musyawarah dusun, kemudian hasil musyawarah dusun yang dikumpulkan adalah para RT dan RW di dusun tersebut.
Nah, ini adalah menghasilkan keputusan-keputusan yang kemudian menjadikan titik awal dan tolak ukur dari pembangunan desa di tahun yang akan datang. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Kalau pemerintahan daerah itu, kabupaten misal, ada yang dinamakan musren. Nah, musyawarah rencana, musrenbang, musyawarah rencana pembangunan. Nah, pembangunan yang dilakukan oleh pihak kabupaten pun sama, dasarnya dari musren yang dilaksanakan di tiap kecamatan dan dikumpulkan para kepala desa. Nah, inilah yang menjadi ada pertentangan dan ada ketidak menerimanya para kepala desa tentang Perpres 104 ini. Jadi sekali lagi sahabat, seandainya diatur oleh salah satu aturan tentang penggunaan anggaran ini, berarti ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Desa. Ini menurut pandangan saya sebagai kepala desa dan juga sebagai seorang mantan pengacara. Nah, ada juga di pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 disebutkan di pasal 18 ini tentang kewenangan desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Berarti ini sudah jelas ketika ada presentasi dari penggunaan anggaran tersebut sudah hampir sama dengan dikebirinya pasal 18 tentang kewenangan desa. Saya begitu yakin Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri Desa bisa menyikapi hal ini dengan lebih bijak, karena apapun itu kami sebagai kepala desa di bawah ini menemukan beberapa hal-hal yang bersifat dilematis. Contoh, kami tidak mempermasalahkan sebenarnya tentang ada poin di Perpres 104 itu yang menyebutkan bahwa yang sekian persen itu untuk pengembangan peternakan, pertanian segala rupa. Itu tidak menjadi masalah bagi kami. Hanya yang permasalahan sekarang kepala desa itu tentang bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai ini ketika desa masih tetap mengadakan BLT, kami mengkhawatirkan adanya kecemburuan sosial dari warga kami yang tidak kebagian. Oke, sekarang Bapak Menteri Desa akan kemudian memberikan satu arahan dengan spesifikasi pemilihan siapa yang akan dan harus mendapatkan BLT tersebut. Tapi tetap Pak, menurut kami ketika bantuan ini terus ada, kemudian bantuan yang lain seperti Kemensos sudah tidak ada, apalagi provinsi dari kemarin-kemarin sudah tidak ada, ini akan menimbulkan kecemburuan dan yang kami khawatirkan ini akan menimbulkan riak yang begitu besar dan menjadi beban bagi kami. Jadi sekali lagi saya mohon, kami melaksanakan aksi kemarin tanggal 16 bukan berarti sebagai pembangkang, tapi itu adalah bentuk demokrasi dan bentuk penyampaian aspirasi kami, di mana kami pimpinan yang paling terbawah dan paling berdekatan dengan warga masyarakat. Kami berharap apapun yang menjadi kebijakan-kebijakan itu bisa melahirkan kebijakan yang betul-betul tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Saya Indra Zainal Alim, Kepala Desa Jalan Cagak, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, sebagai Wakil Ketua 2 Apdesi Kabupaten Subang,
sekali lagi berharap kepada Bapak Presiden, berharap kepada Bapak Menteri Desa untuk segera meninjau kembali Perpres ini agar supaya kami bisa melaksanakan pembangunan di desa itu dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kepada pemerintahan desa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya berharap semua kepala desa bisa mengerti akan hal ini dan bisa menahan diri. Apapun yang terjadi, kita harus mengikuti arahan dari pemerintahan pusat, dan kami pun berharap pemerintahan pusat bisa mengerti kami di bawah seperti apa keadaan yang akan terjadi di kemudian hari. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat Indra. Ya, sahabat Indra, kita sudah sampai di